Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah, nanda sekalian, santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tahsin Al-Quran. Karena kegiatan menghafal Quran yang selama ini sudah kita biasakan dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, tentu tidak akan bisa kita pisahkan dari belajar tahsin Al-Quran. Karena yang demikian ini memiliki tujuan, dengan belajar tahsin Al-Quran maka kita akan terpelihara dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama tentang hukum mim sukun. Dalam kaidah ilmu tajwid, pembahasan mengenai hukum mim sukun terbagi menjadi 3 macam hukum bacaan. Ya. Terdapat mim sukun yang apabila setelahnya terdapat huruf-huruf hijaiyah, maka akan terjadi 3 macam hukum bacaan. Di antaranya yang pertama ada hukum ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mithlain, dan yang berikutnya ada idhar syafawi. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu hukum-hukum mim sukun, maka diharapkan Anda sekalian lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti penjelasan berikut ini. Nah, sampai kepada pembahasan yang pertama dari hukum mim sukun adalah hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi dapat diartikan, menurut bahasa ikhfa adalah berarti menutupi. Nah, sedangkan dari segi istilah ikhfa syafawi ini dapat diartikan melafalkan suatu huruf dengan sifat antara idhar dan idgham. Jadi, ketika melafalkan huruf ikhfa syafawi, maka haruslah kita mengucapkannya dengan sifat antara idhar dan idgham. Karena yang demikian ini haruslah terbebas dari pengucapan tasdid dengan tetap membaca gunnah pada huruf yang pertama. Nah, kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Karena syafawi ini adalah makhraj mim keluar dari bibir atau asyafatani, dari 2 bibir. Nah, huruf-huruf yang keluar dari asyafatani memang hanya ada 2 huruf, yakni huruf ba dan huruf mim. Nah, syafawi ini terjadi apabila terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Nah, ketika yang demikian ini terjadi dalam suatu kata, maka disitulah terjadi hukum ikhfa syafawi. Kemudian bagaimana cara mengucapkannya? Nah, cara mengucapkan ikhfa syafawi, huruf mim sukun harus dilafalkan dengan samar dan ditahan dengan gunnah dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, setelah kalian memahami tentang pengertian ikhfa syafawi, maka kita coba perhatikan beberapa contoh dalam kalimat berikut ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Contoh yang berikutnya. Yaumahum barizun. Kita baca contoh yang terakhir. Fa idzahum bis-sahirah. Nah,
Dari keempat contoh yang sudah kita perhatikan tadi, ketika ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba yang jatuh setelahnya, maka yang demikian inilah yang disebut sebagai ikhfa syafawi. Maka satu hal yang perlu diingat adalah ketika membaca ikhfa syafawi, mengucapkan huruf mim sukun harus kelihatan samar, kemudian disertai dengan gunnah. Nah, ukuran gunnahnya adalah dengan memanjangkan 2 harokat atau bisa juga menahannya lebih dari 2 harokat atau semakin lama semakin bagus. Nah, demikian untuk contoh ikhfa syafawi. Semoga Nanda sekalian bisa semakin faham dan memiliki pemahaman yang baik tentang ikhfa syafawi. Adapun tentang hukum bacaan yang berikutnya, maka pada hukum mim sukun ini ada hukum idgham mislain. Nah, apa itu idgham mislain? Mislain berarti sejenis atau sama. Nah, idgham sendiri dari segi bahasa dapat diartikan memasukkan atau idkhal, ya. Artinya memasukkan. Adapun secara istilah, idgham dapat diartikan sebagai menyampaikan huruf sukun pada huruf yang berharokat. Ya, ada huruf sukun, kemudian setelahnya ada huruf yang berharokat, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid, di mana makhraj keduanya keluar secara bersamaan. Atau bisa juga kita sebutkan untuk pengertian idgham ini adalah membaca 2 huruf seperti kita membaca huruf yang bertasdid. Jadi hurufnya keluar dengan cara yang bersamaan disertai dengan gunnah. Nah, sehingga dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan idgham mislain adalah idgham yang terjadi apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah. Nah, kita perhatikan pada contoh kalimat di bawah ini. Kita baca, wa khalaqa lakum ma fil ardh. Sekali lagi, wa khalaqa lakum ma fil ardh. Kita perhatikan contoh yang berikutnya, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Contoh yang ketiga, min amrikum mirfaqa, min amrikum mirfaqa. Contoh yang keempat kita baca, kana aktsaruhum musyrikin. Kita ulangi sekali lagi, kana aktsaruhum musyrikin. Dari keempat contoh yang sudah kita baca bersama tadi, kita perhatikan dari setiap kalimatnya terdapat mim sukun yang setelahnya bertemu dengan huruf mim. Nah, membaca 2 huruf yang sama maka haruslah seperti membaca 2 huruf yang ditasdidkan, sehingga terjadi gunnah, dileburkan dengan cara membaca menahan 2 harokat sehingga terjadi meleburnya huruf yang sama dalam satu makhraj secara bersamaan. Semoga dari keempat contoh ini bisa kalian pahami, dan untuk berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan hukum mim sukun yang terakhir. Pada hukum mim sukun yang terakhir terdapat hukum idhar syafawi. Idhar sudah pernah kalian dapatkan tentu di pembelajaran di kelas 1. Namun idhar di sana biasa disebut sebagai idhar halki. Nah, kemudian untuk mim yang sukun yang berikut ini adalah hukum idhar syafawi yang bisa kita perhatikan pada penjelasan yang ada dalam slide ini. Idhar dari segi bahasa berarti jelas atau terang. Nah,
Adapun secara istilah idhar ini dalam ilmu tajwid biasa dimaknai sebagai ikhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan gunnah. Berarti tidak boleh gunnah dan harus jelas. Nah, Syafawi ini biasanya berkaitan dengan dua bibir ya, dua bibir. Nah, kemudian kita perhatikan ada beberapa contoh dalam kalimat tersebut yang mana ketika keadaan itu terjadi maka kita harus membacanya dengan jelas ya, dengan jelas. Kemudian kita pahami makna dari idhar syafawi dari segi ilmu tajwid secara lebih sempurna adalah idhar syafawi itu adalah hukum bacaan yang terjadi ketika terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Ya, jadi seluruhnya huruf hijaiyah. Boleh alif, boleh ta, boleh sa, dan seterusnya sampai ke huruf hijaiyah yang terakhir ya, tetapi tidak boleh huruf mim dan ba. Nah, maka ketika menemukan keadaan seperti ini, maka kita harus mengucapkannya dengan jelas tanpa disertai dengan gunnah. Untuk melafalkan yang baik dan benar tentang contoh idhar syafawi, mari kita perhatikan pada kalimat berikut ini. Wahum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun. Nah, ketika ada mim sukun yang setelahnya bukan huruf ba dan bukan huruf mim, huruf apa saja itu kecuali mim dan ba, maka dibacanya harus jelas, baik mim sukunnya ataupun huruf yang setelahnya. Nah, pada contoh ini kita perhatikan terdapat mim sukun yang bertemu dengan fa, maka harus jelas cara mengucapkannya. Kita baca sekali lagi. Wahum fiha khalidun. Nah, baik, kita lanjutkan untuk membaca contoh yang kedua. Malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Yang ketiga. Famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. Kemudian contoh yang terakhir. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, untuk diingat, contoh yang salah misalnya seperti ini. Ketika sampai pada membaca mim sukun yang bertemu dengan huruf setelahnya dengan cara menahannya. Misalnya seperti ini. Alam nashrah atau famshu. Nah, yang semacam ini harus dihindari dan tidak dianggap sebagai membaca dengan kaidah yang benar cara membaca idhar syafawi. Karena kita ingat kembali, idhar syafawi itu haruslah ketika ada mim sukun yang bertemu dengan setelahnya huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka kita harus mengucapkannya dengan jelas tanpa disertai dengan gunnah. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah kita jabarkan tadi, semoga Nanda sekalian semakin faham, semakin fasih dan mahir dalam membaca Al-Quran. Karena mahir membaca Al-Quran ini termasuk salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.